Halo rekan-rekan, selamat pagi, siang, dan malam. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk belajar biaya materai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Oke, kita langsung saja. Apa tujuan undang-undang ini? Yaitu pertama, memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik, kemudian keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM, dan untuk meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas, yaitu melalui tarif tunggal dan penerapan materai elektronik. Apa sih bea materai? Bea materai itu adalah pajak atas dokumen. Dijelaskan, dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Ya, bea materai cuma dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Nah, apa saja objek bea materai? Bea materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, rekan-rekan, objek bea materai dijelaskan dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf A meliputi: pertama, ada surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis, akte notaris beserta glose, salinan dan kutipannya, akte PPAT beserta salinannya, surat berharga dengan nama dan bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontak berjangka dengan nama dan bentuk apapun, dokumen lelang yang berisi kutipan lelang, minuta risal helang, salinan risal helang, dan glose risal helang. Selain itu, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang dan berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Ya, rekan-rekan, undang-undang ini mengubah batasan yang dulunya 250.000 menjadi lebih dari 5 juta rupiah. Ya, besarnya batas nilai nominal dokumen dapat diturunkan atau dinaikkan dengan peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. Nah, selanjutnya kita lihat non-objek bea materai. Bea materai tidak dikenakan atas dokumen berupa: pertama, dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan dan pembayaran lainnya, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah, daerah, bank, dan lembaga lainnya. Ada juga bea materai tidak dikenakan atas dokumen berupa kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi, kemudian surat gadai. Ada lagi dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya. Kemudian tanda pembagian keuntungan bunga atau imbal hasil dari surat berharga, dan dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Nah, berapakah tarif bea materai? Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenai bea materai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000. Ya, tarif tersebut dapat diturunkan atau dinaikkan dengan peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. Ini adalah gambar dengan materai tempel yang terbaru yang menyebutkan nominal Rp10.000 dan mulai berlaku 1 Januari 2021. Kapan saat terutang bea materai? Bea materai terutang pada saat dokumen dibubuhi untuk tanda tangan. Ya, ini bisa untuk surat perjanjian, akte notaris atau akte PPAT. Dokumen selesai dibuat. Ini untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian, dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Selanjutnya, ada juga yang terutang adalah dokumen yang diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Terakhir, dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri. Lalu, pihak siapakah yang terutang? Undang-undang menyebutkan dokumen yang dibuat sepihak, bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, bea materai terutang oleh masing-masing pihak yang menerima dokumen.
Pengecualian adalah dokumen berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf D, biaya materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Nah, di sini teman-teman, dokumen yang dibuat sepihak pihak atau para pihak tersebut dapat bersepakat menentukan mengenai pihak yang membayar biaya materai. Pihak pemungut. Pemungutan biaya materai yang terutang atas dokumen dapat dilakukan oleh pemungut biaya materai. Kewajiban pemungut itu apa? Pertama, memungut biaya materai, kemudian menyetorkan, dan kemudian melaporkan pemungutan dan penyetoran biaya materai tersebut ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya teman-teman, apa saja mekanisme pembayaran biaya materai? Di sini bisa dilihat ada materai tempel, materai elektronik, materai dalam bentuk lain, dan surat setoran pajak. Nah, ini materai tempel teman-teman. Ciri-ciri utama di materai tempel ini adalah ada gambar lambang negara Garuda Pancasila seperti yang Anda lihat di layar, kemudian frasa materai tempel, dan angka yang menunjukkan nilai nominal. Selain ciri umum ini juga, materai tempel juga memiliki ciri khusus sebagai unsur pengaman pada desain, bahan, dan teknik cetak. Lalu materai elektronik. Ini adalah materai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dengan peraturan menteri. Sedangkan materai dalam bentuk lain adalah materai yang dibuat dengan menggunakan mesin terarah materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Nah, rekan-rekan, ada yang namanya permaterian kemudian. Permaterian kemudian ini dilakukan untuk dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar, atau dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Selanjutnya, fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai. Biaya materai yang terutang dapat diberikan fasilitas pembebasan, baik untuk sementara waktu maupun selama-lamanya untuk dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi. Kemudian dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk bersifat keagamaan dan atau sosial yang tidak bersifat komersil. Kemudian dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah. Dan yang terakhir adalah dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional. Nah, sanksi. Pemungut biaya materai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan dan atau penyetoran diterbitkan SKP untuk menagih biaya materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak atau kurang dibayar. Biaya materai yang wajib dibayar melalui permaterian kemudian atas dokumen yang biaya materai yang tidak atau kurang dibayar sebesar biaya materai yang terutang ditambah sanksi administrasi sebesar 100% dari biaya materai yang terutang. Nah, ini larangan buat pejabat. Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas atau jabatannya dilarang menerima, mempertimbangkan atau menyimpan, melekatkan, membuat salinan, tembusan, rangkap atau petikan, menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar. Kadaluarsa. Biaya materai yang terutang menjadi kadaluarsa setelah jangka waktu 5 tahun sejak saat terutang. Ketentuan pidana, setiap orang yang meniru atau memalsu materai atau membuat materai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah NKRI materai dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu dan dibuat secara tidak melawan hukum, atau barang yang dibubuhi materai sebagaimana dimaksud dalam huruf A akan dipidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Ketentuan pidana yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan tanda, menghilangkan ciri atau memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah NKRI seolah-olah materai tersebut belum dipakai dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Oke,